Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib di Masjid Haji Zainab Masyhuri yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kedua kaki kita dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ini dan dilanjutkan dengan kegiatan rutin di masjid ini, yaitu kegiatan pengajian rutin yang diadakan setiap hari Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat baik kita, mudah-mudahan akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan atau menambahkan ilmu-ilmunya untuk kita semua, sehingga kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa yang selalu taat di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan besok di hari kiamat nanti kita semua akan termasuk umat yang diakui oleh Rasulullah, dan semoga kita semua besok akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, tidak terasa kita telah memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1445 Hijriah. Tepatnya ini kita masuk bulan Muharram. Tepatnya tanggal malam ini merupakan malam atau tanggal yang keempat. Jadi kalau kalender Hijriah itu masuk waktunya dihitung mulai tenggelamnya matahari. Jadi kalau jam maghrib itu sudah masuk tanggal. Jadi kalau hitungan Masehi itu hitungannya jam 12 malam, itu bedanya. Jadi hari ini sudah masuk tanggal 4 bulan Muharram. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi kita sebagai umat Islam harus hafal bulan Masehi saja. Kalau Januari sampai Desember termasuk bulannya berapa, insya Allah hafal semua. Tapi kalau bulannya sendiri sebagai umat Islam kadang keliru, nggak hafal. Ngertine bulan Jawa Surah, Safar, Mulut, akhirnya ada 3 ya. Akhir tembe, akhir tengah, akhir buntas. Terus Rajab,
Ruah, puasa, Syawal, Apil, Haji, itu hitungan Jawa. Bagaimana dengan kalender Islam? Itu dihitung dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa? Makanya kita gunanya pentingnya mengaji, kita harus paham. Nanti generasi kita, anak-anak kita harus hafal bulan-bulan Hijriah, jangan hafal Januari Februari saja sampai selesai. Jadi bulan Masehinya ya dihafalkan, bulan Hijriahnya juga dihafalkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ternyata masih memberikan umur panjang kepada kita semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita mampu bisa berjumpa dengan bulan Muharram atau bertepatan dengan tahun 1445 Hijriah. Jadi kita harus hafal tahun-tahun Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis dari Rasulullah yang bunyinya gini: Khairun nas man tala umuruhu wa hasana amaluhu, wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan baik di dalam amal, berbuat amal baik. Jadi seapik-apiknya umur yang telah dipanjangkan oleh Allah ya untuk melakukan kebaikan. Jadi kita dipanjangkan oleh Allah bisa berjumpa dengan tahun 1445 Hijriah ini merupakan suatu rahmat dari Allah, diberikan umur panjang. Dan sebaliknya orang yang diberikan umur panjang yaitu orang yang amal baiknya itu selalu bagus. Dan wasyarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia yang telah dipanjangkan umurnya oleh Allah itu justru semakin buruk amal perbuatannya. Teman-teman, kita kadang sering merasa bangga, bahagia bisa umurnya bertambah. Padahal kalau kita sadari makin bertambahnya angka umur kita, angkanya yang bertambah, justru makin berkurangnya jatah hidup kita. Jadi karena pas anak kita kadang sering latah ya, orang Islam bahasanya ini latah. Dua anak umurnya bertambah, tambah senengan. Dadakan acara ulang tahun, niup lilin dan sebagainya, padahal itu bukan budaya Islam. Padahal kalau kita sadari anak kita umurnya bertambah 1 tahun, berarti anak kita umurnya kurang 1 tahun. Umpamanya kita diberi jatah oleh Allah umurnya sawidak umpamanya, saya wis umurnya 59, kurang pira menit? Kurang 1 tahun kok malah kadang jingrakan ana sing pesta-pesta, itu keliru. Justru makin bertambah umur kita, justru kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah, akan pulang ke rahmat Allah, akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjangkan umurnya, justru kita ibadah kita semakin ditingkatkan. Jangan keliru. Makanya saya mengajarkan istri saya, anak saya kalau umurnya pertama nggak usah pakai acara ulang tahun. Kalau mau dirayakan atas kegembiraan umurnya pertama, kita karena mengajarkan istri saya untuk bersedekah, ya bikin kue atau bagikan saja. Nggak usah niup lilin, nggak usah apa dan sebagainya, nggak usah panggil batu dan sebagainya. Justru itu sesuatu yang artinya tidak bermanfaat. Lebih baik uang yang untuk pesta-pesta
kita manfaatkan untuk nyantuni anak yatim, memberikan sedekah kepada orang yatim, itu justru akan makin bertambah pahalanya kita. Jadi kalau ada umur kita diberi panjang umur oleh Allah, jangan untuk kemaksiatan tapi untuk beribadah. Lalu apa sih yang harus kita kerjakan setelah di bulan Muharram ini? Itu ada sebuah hadis kita itu disunahkan untuk berpuasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Jadi kalau bulan Muharram itu kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Tasu'ah. Tasu'ah itu artinya 9. Tas'atun 9 bahasa Arab, 9 bahasa Arab tas'atun. Tasu'ah 9 Muharram dan puasa Asyura. Asyura itu asal kata dari asyaratun artinya 10 dan 10 Muharram. Hadisnya yang berbunyi dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata, "Wasu'ila an saumi yaumin Arafata faqala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata." Qala wasu'ila an saumi yaumin Asyura yukaffirus sanatal madiyah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah itu bulan Dzulhijjah ya. Puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ketika jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Bagi umat muslim yang belum sempat menunaikan ibadah haji itu disunahkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Kemarin pada puasa ya, soalnya kalau puasa Arafah itu kebanyakan wong sunah orang apa dilakukan gara dosa, itu benar. Ya namanya sunnah itu tidak dikerjakan tidak berdosa, jika dikerjakan berdapat pahala. Ternyata puasa Arafah kemarin, bulan Dzulhijjah kemarin dan 9 Dzulhijjah itu ternyata pahalanya besar sekali, yaitu puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini gede kosong. Iya. Artinya, tapi buat berarti kalem sana jaminan tahun 1 tahun mengarep nyam dosa. Artinya dosa yang tidak disengaja, bukan dosa yang disengaja. Ustaz jaminan jam pas puasa tak mendem mangan, tak judi, tak dolanan madun, itu udah seperti itu. Artinya puasa dosa yang tidak sengaja, karena kita lagi omong-omongan misalkan tahu-tahu pertama tapi susu cerebet batiro kan mulai ya, itu dosa yang seperti itu yang dimaksud. Tapi dengan catatan setelah kita sadar, ya Allah astagfirullahaladzim, tadi saya atas membicarakan keburukan si A yang insya Allah akan diampuni, itu jaminannya akan diampuni, bukan sengaja. Seperti kemarin, seperti orang jamaah haji itu pahalanya sholat di mana? Masjidil Haram itu kan pahalanya 1000 banyak ya. Lantas kalau ada jamaah barang balik yang harus sholat itu pahalanya silumi ya, itu yang di masjid itu yang hajinya haji mabrur, bukan asalan. Kalau haji mabrur bukan haji mabrur. Ada kata teman saya mana ini lagi jamaah haji tamatu tangi mangan turu. Saya kira haji tamatu apa? Ternyata singkatan haji tamatu tangi mangan turu. Ada orang berangkat haji di sana kegiatan cuma itu, bangun, mangan, habis makan tidur lagi. Jadi ibadahnya banyak. Itu banyak sekali orang yang seperti itu. Itu namanya haji tamatu tangi mangan turu. Kemudian beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Asyura itu tanggal
10 Muharram. Jadi ini sudah tanggal 4 ya. Berarti 6 hari lagi kita disunahkan. Berarti ini dari apa ini? Dari Jumat ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa Rabu nanti kita disunahkan untuk puasa. Namun ada dalam rangka menyelisihi Yahudi, kita diperintahkan berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu berpuasa pada hari ke-9. Jadi waktu itu ada sahabat berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Lantas beliau bersabda, apabila tahun depan, ya Rasulullah, apabila tahun depan saya bisa berjumpa dengan bulan Muharram, maka saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu setiap tanggal 10 Muharram itu melakukan puasa, tapi bukan puasa atas perintah Allah, berpuasa menurut keyakinan agamanya mereka. Akhirnya kata sahabat, ini pada baik orang Yahudi dan Nasrani tanggal puasanya tanggal 10 Muharram. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, insya Allah jika saya diberikan umur panjang dan tahun depan saya bisa bertemu dengan Muharram tahun depan, insya Allah saya akan melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram. Tapi ternyata tahun sebelum berjumpa dengan Muharram tahun depannya, Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian dilestarikan oleh para sahabat setiap bulan Muharram itu berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Jadi kita sebagai umat Islam mudah-mudahan besok tanggal 9 dan 10 Muharram kita bersama-sama melaksanakan puasa sunnah. Ternyata pahalanya akan menghapus dosa 1 tahun yang telah kita lewati. Jadi seandainya kita berpuasa pada hanya tanggal 9 Muharram saja, tanggal 10 itu juga tidak apa-apa. Tapi yang dicontohkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu berpuasa 2 hari tanggal 9 dan 10 Muharram. Kalau kita memang ingin diakui sebagai umat Rasulullah, yang kita laksanakan perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang umat Islam sering setiap dalam pembukaan para ulama, para kiai itu sering menyatakan mudah-mudahan besok kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih orang yang akan mendapatkan syafaat? Syafaat itu artinya apa sih? Pertolongan dari Rasulullah, yaitu orang Islam yang mau melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi apa sih perilaku Rasulullah ya ditiru. Kalau kita ingin dianggap sebagai umatnya, kadang kita ingin mendapatkan syafaat, kita kadang ingin besok dianggap sebagai umatnya, tapi kadang kita jauh daripada perintah Rasulullah. Ini ada 7 amalan Rasulullah SAW, amalan sunnah yang dikerjakan Rasulullah setiap hari. Yang pertama yaitu sholat tahajud. Ini kalau kita ingin jadi umatnya Rasulullah, itu melaksanakan, Rasulullah selalu melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat malam yang dikerjakan sehabis sholat isya. Waktunya bisa awal malam atau tengah-tengah malam atau akhir malam, tergantung kemampuan kita masing-masing. Jadi ya artinya paling enggak setiap hari tidak mampu sholat tahajud yang minimal 1 pekan sekali atau 1
minggu sekali. Alhamdulillah di Masjid Tapa itu setiap hari Ahad pagi itu selalu diadakan kegiatan sholat tahajud berjamaah. Boleh berjamaah, boleh sendirian, boleh di masjid, boleh di rumah, karena itu adalah sholat sunnah. Berapa rakaatnya monggo tergantung keyakinan kita masing-masing. Kalau Rasulullah itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah lebih dan tidak pernah kurang dalam melaksanakan sholat tahajud itu 11 rakaat. Adapun yang sampai 23 itu adalah para sahabat Nabi, itu juga tidak dilarang. Jadi monggo jangan diperselisihkan, oh si benar sama si benar terlikur, tidak usah diributkan itunya. Yang penting melaksanakannya, bukan ributnya menghitung jumlahnya. Jadi monggo yang mampunya 11 rakaat, yang yakinnya 11 rakaat, laksanakanlah sholat tahajud sebanyak 11 rakaat. Yang yakinnya 23 karena mereka juga punya dasar dan hukum, silahkan kerjakan sesuai dengan keyakinan. Bahkan sholat tahajud itu tidak ada jumlah hitungannya, tergantung semampunya. Itu minimal itu 11 rakaat. Itu Rasulullah selalu melaksanakan itu. Yang kedua, apa yang siap dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu yang kedua membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita pengen jadi tiap umat Rasulullah ya harus rajin baca Al-Qur'an, minimal itu habis. Misalkan kalau pagi nggak sempat karena bekerja, ya habis sholat maghrib kita pulang baca Al-Qur'an. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah satu juz, mangka itu bagus. Kalau sampai satu hari satu juz bagus, itu bagus. Tapi kalau nggak mampu ya minimal satu mukrah atau satu klebet paling mudah. Itu artinya tiap hari Al-Qur'an harus selalu dibaca. Jangan sekali baca setengah Al-Qur'an dibaca semua terus nanti sampai 3 bulan baru baca lagi. Itu yang penting rutinitasnya, walaupun sedikit, yang penting rutinitasnya. Tiap hari kita usahakan selalu membaca Al-Qur'an. Yang kedua, amalan apa lagi yang selalu amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu sholat berjamaah di masjid. Itu sholat berjamaah di masjid memang ditekankan oleh Rasulullah. Sebab apa? Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Sholat berjamaah minimal 2 orang. Walaupun mengelorong natok itu termasuk berjamaah, pahalanya tetap 27. Wong antel ya 27, wong papat ya 27, itu minimal 2 orang. Tapi kalau sendirian itu cuma pahalanya dapat 1, itu kalau sholatnya benar. Tapi kalau berjamaah manfaatnya misalkan dulu bisa apa-apa ya, bisanya baca alhamdulillah, tapi kita berjamaah ada imam, kita itu ikut imam. Walaupun makmumnya tidak bisa, yang penting mengikuti gerakan imam, pahalanya insya Allah pahalanya tetap dihitung sebagai sholat berjamaah. Yang keempat yaitu sholat duha. Rasulullah itu selalu mengerjakan sholat duha. Itu waktu kalau bisa kerjakannya sebelum kita berangkat kerja sekitar jam 7:30 atau jam 7 itu silahkan kita mengerjakan sholat duha. Kemudian Rasulullah yang kelima, Rasulullah selalu menjaga wudhu. Artinya Rasulullah setiap berjalan kemana, pergi kemana itu, kalau misalkan batal ya selalu berwudhu lagi. Ya, karena Rasulullah selalu mengerjakan sholat sunnah, jadi selalu ke dalam keadaan suci. Termasuk mau tidur Rasulullah selalu berwudu. Jadi kita kalau bisa, kalau mau tidur, sebelum tidur itu kita berwudu baru tidur. Yang keenam, bersedekah. Rasulullah itu gemar bersedekah, selalu memberikan santunan kepada yatim, kepada fakir miskin. Ini alhamdulillah di masjid ini kegiatan santunan alhamdulillah selalu berjalan setiap 3 bulan sekali. Nggak tahu ini bulan Muharram ada santunan apa, nanti kita bicarakan bersama. Dan yang terakhir yaitu selalu berzikir setiap saat. Berzikir itu artinya selalu ingat kepada Allah. Dimanapun kita berada selalu ingat kepada Allah. Kita mau maksiat, ingat kepada Allah. Ada juga yang berzikir diartikan
membaca kalimat tahmid, takbir, tahlil monggo daripada ngomong-ngomongan sing ora apik apa nih bae. Karo misalkan bapak-bapak karo sing kerjane parkir ya karo nunggu tengah parkir balik kok baca subhanallah itu dapat pahala aja tolan HP tok, HP kita kuatan kan baca pikir ngantuk. Ya itulah 7 amalan yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita bisa mampu melaksanakan puasa sunnah itu tanggal 9 dan 10 Muharram, insya Allah pahalanya besar. Itu saja para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada diri saya khususnya dan kepada semua jamaah yang hadir di masjid ini, dan juga bagi siapa saja yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kekeliruan itu semata-mata datangnya dari diri saya, dan jika kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah SWT. Dan saya mengingatkan kembali, kita ini istilahnya kegiatan di sini ngaji bersama. Jadi apa yang saya sampaikan udah mesti benar. Jika ada yang keliru ya silakan saya ditegur. Insya Allah saya senang dengan senang hati. Bahkan anak si keliru ya dari mas ada yang keliru ininya monggo dan saya insya Allah saya terima dengan senang hati. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.